membebaskan kami dari maut dan membuka harapan kami akan hidup abadi. Dengan pengantara Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah panjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah, serta mempersembahkan kurban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murkaku bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah akan malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya, dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya.' Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberu.
Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengai di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hati kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari yang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya dan akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda ditanya, mana yang cepat Anda ikuti dalam hidup ini? Sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik? Ternyata kalau kita boleh jujur, kita ini mudah sekali mengikuti sesuatu yang tidak baik. Cepat sekali. Tidak usah nunggu lama-lama, tidak usah diterangkan secara detail, cepat sekali. Tapi kalau disuruh berbuat baik, wah ini butuh proses, butuh perjuangan. Contoh, Anda datang untuk ikut perayaan Ekaristi setiap hari. Butuh perjuangan, butuh kesetiaan. Tapi begitu Anda tidak ikut perayaan Ekaristi, tidak perlu perjuangan, tidak perlu kesetiaan, langsung saja tidak ikut. Besok akan begitu terus, dan begitu terus. Itu tanda bahwa kita ini mudah sekali untuk mengikuti hal yang tidak baik. Sekali lowong, terus lowong. Dan itulah yang seringkali terjadi dalam hidup kita, seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama tadi. Dikatakan dengan jelas oleh Tuhan, yang mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka." Inilah yang terjadi juga dalam diri kita. Kita itu mudah sekali untuk berpaling dari Allah dan mengikuti segala dorongan kedagingan kita, mengikuti segala keinginan-keinginan kita, mengikuti segala kehendak-kehendak kita. Padahal apa yang kita inginkan, padahal apa yang kita kehendaki jauh dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan kesadaran ini, mari kita sungguh menerima tawaran dari Tuhan yang datang hendak menyelamatkan kita. Allah telah mendatangi kita. Ia hendak menyelamatkan kita. Ia telah mengambil rupa menjadi hamba, sama seperti kita, kecuali dalam hal ini. Ia hendak menyelamatkan kita. Dan menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, maukah kita mempercayakan hidup kita kepadanya? Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Dengan apa? Dengan mengikuti setiap kehendaknya. Yang mana artinya kita mau untuk mengubah hidup kita dari sesuatu yang selama ini berpusat pada diriku, keinginanku, kehendakku, menjadi sesuatu yang berpusat pada kehendak Allah, dan menyerahkan hidup kita untuk dipimpin dan dibimbing oleh-Nya. Sehingga pada akhirnya kita sungguh-sungguh mengalami keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Tuhan datang dan menyapa kita, maka hendaknya kita menerima sapaan dan tawaran dari Tuhan yang datang hendak menyelamatkan kita. Jangan sia-siakan tawaran dari Tuhan ini, tetapi tangkaplah dan jadikanlah kesempatan untuk senantiasa mengalami rahmat dari Tuhan. Yang Tuhan nantikan adalah pertobatan dari kita, berbalik dari sikap yang melawan Tuhan, berbalik dari sikap yang selama ini hanya mementingkan diriku, menjadi sikap yang ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.